Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, kelompok 5 kelas Palembang, pengembangan strategi, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, kelompok 5, strategi pengembangan pembelajaran ekonomi, kelas Palembang, yang beranggotakan Hovifah Uswa Destri Rahmayanti, Sata Fadil, Nyayu Audia Syahira, dan Lia Puspitasari dengan bangga mempersembahkan pengembangan model pembelajaran analisis studi kasus dengan dosen pengampu Dr. Anda Dewi Kuryati, Magister Pendidikan, dan Ibu Dewi Pratita, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Yang pertama, kami akan membahas mengenai pengertian model pembelajaran analisis studi kasus yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Menurut Yamin tahun 2007 halaman 156, metode studi kasus atau analisis studi kasus adalah suatu desain pembelajaran berbasis tingkat satuan pendidikan. Metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian, atau situasi tertentu. Kemudian mahasiswa ditugasi mencari alternatif pemecahannya. Kemudian metode ini dapat juga digunakan untuk mengembangkan berpikir kritis dan menemukan solusi baru dari suatu topik yang dipecahkan. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Hovifah Uswa Destri Rahmayanti. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hovifah Uswa Destri Rahmayanti dengan NIM 06031382025057. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang B, karakteristik model pembelajaran analisis studi kasus. Yang pertama ada memecahkan masalah secara faktual. Yang kedua, siswa sebagai pemberi solusi dari permasalahan yang terjadi dan guru menjadi pembimbing sekaligus pengarah bagi siswa untuk mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Yang ketiga, adanya kajian pustaka yang terjadi. Yang keempat, pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi dari pengajar namun juga pengembangan pemikiran analitis dan kritis pada suatu topik yang sedang dibahas. Yang kelima, pembelajaran yang ditekankan pada pemahaman secara konseptual dan konteks. Yang keenam, permasalahan yang dibahas merupakan permasalahan yang benar-benar terjadi sehingga memicu siswa untuk mampu beradaptasi dan memberi solusi yang nyata. Yang ketujuh, hasil solusi yang diberikan dapat dikaji kembali atau bahkan diperdebatkan. Selanjutnya, next. Yang kedua, saya akan membahas tentang komponen yang ada pada model pembelajaran studi kasus. Yang A, permasalahan yang diberikan siswa dapat berlatih untuk memecahkan masalah lain yang terjadi di kemudian hari. B, permasalahan yang diberikan membuat siswa mampu berpikir secara konseptual. C, model pembelajaran ini mendorong siswa untuk berpikir analitis. D, model pembelajaran ini mendorong siswa untuk selalu belajar dan selalu menganalisis apa yang terjadi. E, kasus membantu siswa untuk belajar dengan teori-teori yang sesuai dengan pemecahan suatu masalah. F, studi kasus transformasi peran siswa dari penerima informasi pasif menjadi siswa yang aktif, mencari dan menemukan pemecahan dari suatu masalah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparannya Saudari Hovifah Uswa Destri Rahmayanti. Selanjutnya pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nyayu Audia Syahira. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran guru dan siswa dalam model pembelajaran analisis studi kasus ini. Adapun peran guru dalam model pembelajaran analisis studi kasus ini yaitu memberi informasi awal, mengarahkan siswa dan untuk mencari informasi. Dan sebagai siswa berperan sebagai penerima informasi dan memberikan solusi.
Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan model pembelajaran analisis studi kasus ini yaitu pertama, guru memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Kedua, guru menentukan dan menetapkan kelompok yang terdiri dari beberapa siswa. Ketiga, guru memberikan permasalahan yang ada di masyarakat dan nantinya akan dianalisa oleh siswa. Ketiga, siswa mengkaji permasalahan tersebut yang diberikan melalui pendekatan ilmiah berupa kajian pustaka. Setelah itu, siswa berdiskusi menyelesaikan masalah tersebut, dan siswa saling berargumen mengenai penyelesaian masalah antar siswa. Setelah itu, siswa menyimpulkan solusi terbaik dari permasalahan tersebut yang diberikan oleh guru. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya Saudari Nyayu Audia. Selanjutnya pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Lia Puspitasari. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas pembahasan berikutnya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan model pembelajaran analisis studi kasus. Kelebihan yang pertama yaitu melatih untuk berpikir kritis. Yang kedua, melatih untuk mampu berargumentasi. Yang ketiga, melatih untuk bekerja sama. Yang keempat, melatih peserta didik untuk menemukan pemecahan masalah atau solusi secara rasional. Yang terakhir yaitu menjadi implementasi dari informasi yang diberikan guru. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan referensi atau rujukan yang banyak. Yang kedua, membutuhkan waktu pembelajaran yang tergolong cukup lama dikarenakan adanya tinjauan pustaka. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat model pembelajaran analisis studi kasus. Manfaat model pembelajaran studi kasus adalah untuk memperdalam informasi yang diberikan, meningkatkan pemahaman mengenai materi pelajaran yang diberikan, meningkatkan pengetahuan siswa, dan meningkatkan respon serta keaktifan siswa dalam pembelajaran. Baiklah, itu saja pemaparan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baiklah, itu pemaparan singkat dari model pembelajaran analisis studi kasus. Dapat disimpulkan bahwa metode studi kasus adalah suatu desain pembelajaran berbasis tingkat satuan pendidikan. Metode ini berbentuk penjelasan tentang masalah, kejadian atau situasi tertentu. Kemudian mahasiswa atau siswa ditugasi mencari alternatif pemecahannya. Kemudian metode ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan berpikir kritis dan menemukan solusi baru dari suatu topik yang dipecahkan. Karakteristik yang dimiliki oleh model pembelajaran ini adalah pemahaman materi berdasarkan pemecahan masalah dari peristiwa yang terjadi melalui kajian pustaka. Secara umum, komponen yang ada pada model pembelajaran ini adalah pemecahan masalah dan kajian pustaka. Peran siswa pada model pembelajaran ini adalah sebagai pemberi solusi dan guru berperan sebagai fasilitator siswa. Yang perlu dilakukan dalam model pembelajaran ini adalah pemberian informasi awal, kajian pustaka, presentasi solusi, dan kesimpulan. Adapun kelebihan dari model pembelajaran ini adalah melatih siswa untuk berpikir analitis dan konsepsional, namun kekurangan model pembelajaran ini adalah waktu pelaksanaan yang tergolong lama dan gaya belajar siswa yang beragam. Maka itu diperlukan kemampuan manajemen pembelajaran yang baik oleh guru. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Semoga pemaparan kami dapat menjadi sumber rujukan yang baik nantinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.